Oke, sekarang kita bahas yang happy-happy aja, yang menang aja. MU MU TV time. Akhirnya tidak dibully, jarang-jarang. Tapi lagi-lagi golnya juga susah payah. Dan ini juga golnya lewat Bruno. Walaupun menurut gua Bruno di Nggak sebelum main golin bagus. mainnya nggak bagus. Nggak. Tapi setelah gol langsung wah. Iya, pujian-pujian iya, mengalir iya, gitu ya. iya. Kapten Gua kami. pribadi sebagai fans MU pun gua menilai kayak banyak yang lebay ya. Tapi memang kemenangan apa aja penting gitu, mau golnya jatuh dari langit kayak mau gimana pun. Kemenangan penting penting buat kita gitu kan. Tapi lu lihat apa coach dari sisi permainan sebenarnya udah lebih mending gak sih ada dari peluang-peluang yang tercipta? Gue lihat dari dua babak yang berbeda. Ya. Babak pertama seperti yang Erik ten Hag, gue nggak ngerti ya. Mungkin pemain ini nggak paham yang dimaksud Erik ten Hag dengan direct football. Mana sih Ngerti IQ-nya nggak? rendah semua kali ya? Crossing, kagak ada yang sampai itu bola. Iya, nggak Sampai dapet ke gue Højlund. kasihan sama Højlund. Iya. Iya kan? Iya. Kalau lu mau manfaatkan Højlund, taruh bola di belakang last defender. Nah, itu. Itulah dia punya speed. Ini crossingnya ke Højlund. Ujungnya ke Garnacho semua. Oh, pakai Sorry. Mikrofonnya Makanya ketinggalan. gue benci gini, kan gue bilang kasih gue clip on aja. itu katanya mau ngasih passing ke belakang striker gitu. Apalagi kalau begini, kayak patung aja duduk begini. Mikrofonnya Gue minta ketinggalan di clip on aja belakang. bisa nggak? Iya. Mukanya gede. Gimana Ngerti nggak maksud gue? Lucu banget lagi. Lagian ini ide siapa lagi pakai gini? Dia marah sendiri. Ya, terus. Enggak, lu kalau gini kan kayak patung. Iya, bener-bener. Salah mikrofonnya, Coach. Bener-bener. Justin nggak kayak begitu. Justin harus ekspresif. Makanya kasih gue clip on. Iya, iya. Iya, iya. Ya, terus gimana? Ya, jadi berarti emang crossing Ini itu bisa tapi dibuka ya, gue pegang aja deh. dari beberapa pemain sebenarnya ada yang tampil cukup lumayan ya, kayak Garnacho jadi starter. Bentar, menurut gue belum lumayan. selesai. Oke. Jadi banyak crossing terutama ke Garnacho. Iya. Ini gue rasa salah satu mungkin master baik dari Garnacho yang Iya, konsisten. Di musim ini ya. Oke, Tajam iya. lah, tajam Ya, kelihatannya. karena berapa kali dia jadi starter, bapuknya minta ampun. Iya, iya. Oke. Nah, bukan hanya dari Maguire yang nggak nyampe, Eriksen berkali-kali salah passing. Iya. Gue bilang ke member gue ini harus berubah. Kan gue ada live Iya, commentary. komen. Gue bilang pas di babak kedua 15 menit pertama crossingnya udah nggak ada. Iya, udah lebih. Udah berkurang. Iya. Kayaknya ditampol sama Erik ten Hag. Lu kalau nggak bisa crossing jangan crossing. Kalau lu mau main crossing, lihat Liverpool 3-4 tahun yang lalu, mereka merem 60-70 meter bola sampai. Iya, iya. Di situ lu bisa main direct kayak begini. Kalau enggak, lu main bola bawah. Iya. Iya kan? Anthony mending lu main 10 orang daripada Anthony. Ya kan? Serius. Ini Enggak, bener. kemarin itu parah banget. Iya, ini Sebelumnya yang juga paling- parah. Asli. Emang parah Tidak dia. separah kemarin. Kemarin bener-bener parah banget. Yang derby nendang Doku juga parah itu. Oh iya, yang lawan City ya, derby ya. Iya. Nggak, I mean, at least di babak kedua ada sedikit harapan lah. Cuman yang jelas, Ten Hag nggak bisa main direct football karena dia tidak punya pemain Akurasi passing yang bagus. punya yang memberikan. Jadi dia harus sedikit merubah lah. Lu bisa main direct kalau lu dapat counter, contoh. Ya, ya. Kayak musim pertama dia. Ya, kalau lu dapat counter oke, lu main direct. Kalau enggak mending lu bangun serangan di bawah. Ini pemain pinter-pinter kok. Iya kan? Ya. Tapi kalau ngomongin dari sisi kemarin Pelistri masuk kan di babak kedua, udah mulai ada angin segar lagi kan. Oh, Pelistri layak jadi starter segala macam, tapi begitu juga ketika dia jadi starter sebenarnya nggak begitu, kadang-kadang juga hilang juga gitu kan. Apakah harus dikasih kesempatan 3-4 pertandingan baru mencocokkan dia layak apa enggak, atau memang dia belum ada kapasitas layak jadi starter di MU? Soal Belum Pelistri. sih, belum sih. Kalau gua menilai Dibanding Anthony kan tadi kalau kata coach mendingan 10 pemain kan. Gue next match Kalau mendingan gue mainin Pelistri. dibanding Iya. Anthony ya mendingan Pelistri Iya. gitu. Sejelek-jeleknya Pelistri, at least dia masih kerja keras ke depan ke belakang ya Anthony nggak juga. Dan yang gua suka tuh kayak Pelistri sama Garnacho tuh mereka berani take on kan. Iya. Nah Anthony tuh nggak pernah berani take on One on one-nya berani Kalau gitu nggak kan. muter akhirnya Iya, back balik pass, lagi, muter balik back lagi pass, gitu iya. kan. Nggak berani sekalipun masuk Iya, gitu kan. makanya waktu akhir-akhir musim kemarin gue kan bilang kenapa sih Garnacho tuh nggak pernah starter gitu. Gue lebih milih Garnacho lah sebagai starter karena dia proof ketika dia main kesempatan masuk ke dalam kotak penalti itu jauh lebih besar ketika lo ada Garnacho di situ gitu dibandingkan Rashford pada akhir musim kemarin ya. Iya, iya. Lebih banyak Garnacho untuk berani melakukan. Cuman berapa kali dia dikasih kesempatan starter nggak keluar seperti itu. Banyak keputusan-keputusan masih yang keliru lah dibanding dari dia gitu. Tapi masuk musim ini gue lebih melihat dia lebih cocok jadi starter, lebih diberi kesempatan jadi starternya lebih banyak lah. Siapa? Garnacho. Garnacho.
dibandingkan Pellistri. Pellistri gue belum lihat dia Garnacho di musim kemarin gitu. Masih takut-takutnya tuh masih ada gitu loh. Tapi dibandingkan Anthony, ya gue tetap milih dia. Cuma kan nanti keputusannya, ini kan ketika Casemiro nggak main, Amrabat nggak main kan, makanya mereka bisa mainin dua pemain ini. Cuman kalau begitu si Casemiro sama si Amrabat main kan otomatis kan posisi kanan apakah nanti Bruno akan didorong ke sana. Komposisinya kan akan sesuai dengan siapa nanti pemain di tengahnya gitu. Cuman kalau lo milih dibandingkan Anthony, ya gue tetap milih si Pellistri lah, lebih layak dikasih kesempatan untuk starter dibandingkan Anthony. Nah kalau dari sisi Bruno, menurut lo ketika dia sekarang mencetak gol seperti ini, posisinya sebenarnya harusnya balik lagi nggak sih dia jadi free roll aja atau? Nggak punya pilihan. That is the problem akhirnya dengan Ten Hag harus kompromi kan? Pilihannya kan sebenarnya Mason Mount. Iya. Tapi kalau pasang Mason Mount, Iya juga dia. cara bermainnya beda lagi. karena nggak ada yang supply. Kecuali sayap bisa supply, Bruno bisa disingkirkan lah, ngerti nggak? Nah sekarang sayapnya Garnacho, kanan Pellistri, siapa yang mau supply? Bukan tipikal cross. Iya, susah juga. Jadi ini yang jadi masalah dengan MU juga karena pemainnya yang bagus lagi out of form, ditambah cedera, terus yang main ya gitu-gitu aja. Ya. Dan kemarin juga kayaknya Garnacho main lebih bagus karena ada Dalot mas di kiri. Ya nggak sih? Iya, Jadi iya. dia lebih kebagi Nggak, bebannya dia- untuk nyerang kan. Bukan masalah Dalot. Tapi Dalot juga banyak salah juga Tapi kok, Enggak, dia untuk buka serangan nih. Jadi narik satu pemain. Biasanya kan nih kalau lawan yang jadi starter nggak bagus itu ketika dia harus susah ngebongkar dua orang yang ada di sana, gelandang dan juga back gitu kan. gue nggak ngelihat itu. Gue melihat dia lebih smart mainnya. Jadi dia nggak melakukan hal yang lucu-lucu, yang gocek-gocek nggak jelas. Dia lebih smart. Dia tahu kapan dia harus gocek, kapan dia harus passing, kapan dia masuk ke dalam, kapan dia tetap di luar. Itu yang membuat gue lihat Garnacho ini lebih bagus mainnya di match kemarin. Tapi belum Yang konsisten juga sih dia. makanya ditunggu kan Makanya konsisten. harusnya lebih Karena kan sering, pas kan? lawan Newcastle jelek banget kan Iya. main yang kena counter mulu kan dari sisi dia kan. Sekarang kan pilihannya antara Rashford dan Garnacho. Ya gue Garnacho lah. Nah, enggak Iya. Ya, iya sekarang ya. pemain yang nilainya -3 atau -4. Iya. Iya Sama kan? minus ya. Ya rasanya Satu di kanan -1 atau -2. itu mah parah. Kan lucu gitu loh. kanan Jadi parah. nggak banyak pilihan juga gitu loh. Dari yang terbaik dari yang terburuk lah Baik ya. dari terburuk dari yang terbaik ya. Nggak terburuk dari yang sangat terburuk. Nah kalau Maguire kemarin gimana? Karena ada nama seorang Varane di bench, isunya katanya dia sempat ada hoax bilang katanya dia mangkir dari latihan, dia marah karena dicadangin di derby Manchester, ada yang bilang dia cedera juga, tapi kemarin kok dia ada di bench? Apakah memang ini pada akhirnya Ten Hag pada akhirnya lebih percaya pada duet Maguire dan Evans dibandingin Ini- Varane untuk build up? Gini. Ini pelatih itu kadang-kadang kepala batu ya. Sama Ronald Koeman juga. Kalau kita main dengan 2 back atau 3 back, yang kaki kiri harus di sebelah kiri, yang kanan harus di sebelah kanan. Enggak juga. Bullshit gituan. Ini alasannya Evans bisa kaki kiri, makanya dipasang Evans, Maguire kanan. Sementara Varane juga kanan. Kan tai kucing alasan kayak gitu. Timber nggak pernah main di sayap kiri. Di Youth tidak, di Ajax tidak, di Timnas Belanda enggak, di Arsenal main sayap kiri. Bagus. Tomiyasu di Timnas main center back. Di klub lain back kanan, main di kiri, bagus juga. Bukan nggak bisa, lu nggak percaya kalau gue bilang, ini murni Ten Hag ingin memberikan sideword kepada Varane bahwa lu main jelek, jadi gue cadangin dulu, gue pasang Evans yang umurnya 49. Kalau lu main bagus, Pas 9 bukan Carvajal. nggak kapan 82. Kalau lu main bagus, gue akan kasih lu kesempatan lagi. Feeling gue itu bukan masalah taktikal apa bullshit lah. Kayak kita nggak ngerti bola aja. Tapi berisiko juga dong pilihannya. Risikonya di mana? Ya kalau secara quality lu bilang Varane lah. iya makanya. Iya. Loh, sometimes you have to do that. Maka dari itu Rashford akan diparkir juga karena udah berapa puluh kali dikasih kesempatan flop juga. Masukin Garnacho berapa kali jadi Ten Hag juga bisa ngelihat kok. Tiap kali jadi starter ini pemain jelek kecuali kemarin. Jadi jangan kaget kalau next match-nya Garnacho lagi jadi starter dan Pellistri itu juga jadi starter, bukan Anthony. Sideword diberikan kepada pemain bahwa nggak ada pemain yang fix akan main.
Ya emang harusnya kayak gitu ya. Harusnya kayak gitu. Ya kita lihat nanti apakah memang ini kemenangan yang menjadi titik balik MU untuk akhirnya bisa progres terus lagi setelah kemarin sempat setback kalah lawan City, termasuk nanti di Liga Champions lawan Copenhagen, atau ini akan menjadi tim lucu lagi, ngangong-ngangong lagi di partai berikutnya.